Saya jadi ingat Jumat di Masjid Raya di Asahan. Asahan di Sumatera Utara. Ketika sampai di sana, saya cerita sama warga di Masjid Raya itu. Saya sampai di sini ingat seorang tokoh yang dulu saya sering baca tulisannya. Namanya Muhammad Imaduddin Abdurrahim. Biasa dikenal dengan nama Bang Imad. Beliau itu nulis buku kuliah Tauhid. Saya masih kuliah di Jogja. Bang Imad datang. Dulu saya kalau pas lagi kuliah itu sering jadi panitia seksi transportasi. Kurang penting secara posisi. Yang keren itu ketua panitia, ngasih sambutan. Kalau transportasi itu nggak terlalu penting. Tapi bagi saya, itu seksi yang paling bermanfaat. Karena saya yang menjemput ke airport, saya mengantarkan ke hotel, saya yang nemani makan, saya yang nemani perjalanan, saya yang dapat interaksi paling banyak di antara semua panitia yang ada. Lah iya, kita ngilmunya sama siapa? Sama pembicaranya. Nah, waktu di jalan dengan Bang Imad, saya tanya, Bang Imad, saya ini baca buku kuliah Tauhid. Tapi, saya tidak membayangkan kalau Bang Imad itu ternyata insinyur listrik. Kelihatannya ulama. Tulisannya juga ulama, walaupun sangat saintifik pendekatannya. Lalu beliau cerita, saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Nah, terus dia cerita gini. Saya tinggal di Asahan. Kenapa nyambung dengan Asahan kemarin? Saya tinggal di Asahan. Datang Bung Hatta, mau meresmikan bendungan Asahan. Dia SMA, kalau tidak kelas 2, kelas 3. Kata dia, satu kampung itu berbondong-bondong jalan kaki untuk mendengarkan pidato Bung Hatta. Belum ada TV, belum ada sosmed, belum ada koran. Di kampung itu cuma dengar cerita, ada orang namanya Bung Hatta. Orang yang ikut memerdekakan. Semua datang pengen nonton pidatonya Bung Hatta. Pengen lihat wajahnya. Dan lalu Bung Hatta pidato. Pidatonya Bung Hatta begini. Hari ini kita meresmikan, kira-kira nih kalimatnya. Hari ini kita meresmikan bendungan Asahan. Bendungan ini dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Indonesia ke depan memerlukan tenaga listrik banyak sekali. Membutuhkan bendungan lebih banyak lagi. Dan Indonesia membutuhkan banyak insinyur-insinyur listrik di masa yang akan datang. Lalu apa kata Bang Imad? Selesai acara itu, semua anak-anak pulang kampung dengan bercita-cita, kami ingin jadi insinyur listrik seperti apa kata pemimpin saya, Muhammad Hatta itu. Ibu bapak sekalian, apa artinya? Apa artinya? Tidak ada satupun yang mendengar Bung Hatta pidato, lalu membayangkan, oh saudaranya kontraktor. Nggak ada. Tidak ada satupun, oh sponsornya Bung Hatta itu perusahaan-perusahaan pembangun waduk. Nggak ada. Oh Bung Hatta itu membicarakan soal listrik karena Bung Hatta punya kepentingan untuk dapat uang dari perusahaan-perusahaan. Tidak ada. Yang ada di kepala semua orang adalah kami mempercayai dia secara tanpa syarat dan apa yang dia katakan kami dengarkan, kami laksanakan. Itulah yang disebut sebagai kepercayaan. Kita harus mengembalikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin politik yang ada di Republik ini. Ketika pesan itu disampaikan, orang mendengar dan mengatakan, saya lakukan, saya kerjakan. Dan bagaimana perjalanan hidup, begitu banyak orang mengikuti apa kata pemimpinnya. Ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dahlan, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan itu. Tapi bila hari ini, atau jangan hari inilah, berapa bulan yang lalu A, berapa bulan kemudian B, menjawabnya agak sulit di kemudian hari, Bapak Ibu. Betul tidak? Karena itu tadi saya sampaikan, doakan agar kita semua ini didekatkan dengan istiqomah, supaya lempeng lurus. Nah, salah satu aspek yang ingin kita kembalikan, bicara tentang perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi-institusi negara yang ada di Indonesia ini. Sehingga institusi negara itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan 1-2 partai, apalagi kepentingan keluarganya sendiri. Ini yang harus dikembalikan. Dan kalau kita bisa mengembalikan itu semua, maka kepercayaan publik akan bisa dikembalikan di Republik ini. Karena itu saya sampaikan, demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Kalau non-demokrasi pilarnya rasa takut. Dan rasa takut ini yang tidak boleh
dibiarkan tumbuh berkembang. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak kepada semua bahwa melakukan perubahan itu tidak mungkin kita jalankan sendirian. Dan itu harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi ketika masuk di ruangan ini dan penuh dengan ibu, bapak yang semangatnya membara, rasanya Solo pun akan menjadi bagian penting dalam perubahan ini. Bisa enggak menang di Solo? Bisa enggak menang di Solo? Siap memenangkan Solo? Kalau di Solo menang, bergetar seluruh Indonesia nanti. Betul tidak? Ya. Insya tadi udah dipesenin Pak Yai. Harus ditambahi dengan Insya Allah. Bapak Ibu, tadi ada yang bilang asal tidak curang. Betul ya? Tapi kita udah dengar katanya mau netral. Ini semuanya yang di sini udah pernah pengalaman berjuang, oke? Pengalaman berjuang sudah banyak nih, udah punya banyak dan punya pengalaman agak sakit di ujung perjuangan itu. Bener nggak? Betul tidak? Iya. Sakitmu sakitku. Karena itu bisa tahu kita. Tapi gini Mas sekalian, ya. Dari pengalaman kita lihat, kapan kecurangan itu bisa berdampak? Ketika selisihnya sedikit. Ketika selisihnya besar, maka sulit dilakukan kecurangan. Betul? Oke. Siap di Solo selisihnya besar? Siap di Solo menangnya besar? Kalau menangnya besar, sulit bikin curang itu. Tapi kalau menangnya ngepres, itu bisa ada barang-barang hilang di tengah jalan. Betul tidak? Nah, jadi harus jagain. Insya Allah di Solo ini, kalau sampai kita makin hari makin menguat, gerakan perubahan di Solo makin hari makin menguat. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Kita menginginkan tata kenegaraan yang lebih menggunakan akal sehat. Kita menginginkan aturan hukum yang benar-benar untuk keadilan, bukan untuk kekuasaan. Mengembalikan negara bukan menjadi negara kekuasaan di mana hukum di bawah kekuasaan, tapi menjadi negara hukum di mana kekuasaan di bawah hukum. Bila itu semua menjadi bagian dari gerakan di Solo ini, makin hari makin kuat, insya Allah 4 bulan lagi di sini kita bisa sujud syukur kemenangan dari Solo. Menangnya harus menang besar, menang besar. Menang besar, menang mutlak. Menangnya insya. Ini kalau bapak-bapak sudah jalan, apalagi ibu-ibu udah jalan, the power of ibu-ibu itu dahsyat. Betul tidak? Ya. Dan insya Allah kita akan jalankan ini semua. Kami sering sampaikan, Bapak Ibu sekalian, biarlah angka survei itu menjadi kepuasan para penyelenggara survei. Biarlah kita hormati. Bagaimanapun juga mereka menyelenggarakan survei dan jadi masukan buat kita. Di sisi lain, kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Betul tidak? Dan kita merasakan sama-sama suasana keinginan perubahan yang makin hari makin membesar. Jadi, saya ingin sampaikan kepada semua, waktu kita tinggal pendek. Sampai dengan 14 Februari. Buat semua para relawan, asal-usul kita beda. Nama-nama relawan beda, seragamnya beda-beda.
tapi tujuannya sama, tujuannya satu, memenangkan ikhtiar perubahan di Indonesia ini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua di sini, jaga stamina. Ini adalah etape terakhir sampai dengan Februari. Bila etape terakhir ini kita bisa jalankan dengan baik, menjangkau semuanya, apalagi khususnya di Solo, tanda-tanda itu harusnya sudah nampak di bulan Desember dan Januari besok. Oke? Desember, Januari sudah kelihatan. Kalau Desember, Januari kelihatan, insya Allah Februari tinggal peresmian kemenangan itu. Apalagi di sini sudah lengkap dengan basis tadi AMM yang jangkauannya luas, dan saya lihat di situ daftar nama relawannya berderet begitu banyak. Kalau menjangkau semuanya, insya Allah seluruh relawan ini akan bisa menghasilkan kemenangan yang besar untuk Solo kita. Dan seperti tadi disampaikan, mudah-mudahan nanti kalau ada event lagi, insya Allah diatur biar bisa kembali lagi ke Solo, dan sekali lagi kita bergerak bersama di Solo nanti. Nah, insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Insya Allah Solonya lebih maju, Indonesianya lebih adil. Jadi semua harapan ditutup dengan kata amin aja dulu. Betul tidak? Ini Bapak Ibu sekalian, kata amin menjadi tagline itu bukan hasil para konsultan komunikasi. Ini bukan hasil kerja konsultan komunikasi. Ini tangan Allah yang ngatur keluar kata amin itu. Karena di luar rencana. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar prosesnya. Prosesnya itu di luar. Kami yang menjalani juga merasa sesuatu di luar kendali kita. Tapi itu tadi, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ini makar-makar ini semua, tidak ada yang melebihi makar Allah. Jadi akhirnya keluar itu kata amin. Dan sekarang walaupun dilarang dimanapun juga untuk berkampanye, tapi di semua tempat ibadah, semua harapan selalu ditebut dengan amin. Baru kali ini ada amin diaminkan Bapak Ibu. Baru sekarang, amin, amin, amin. Nah itu, ada kejadian Pak, saya ini ke Kebumen Pak. Di Kebumen, jadi saya ini kalau datang selalu ada Bawaslu. Pasti di sini juga ada Bawaslu. Gak apa-apa, mereka menjalankan tugasnya, memonitor. Nah pas di Kebumen, selesai dengan Bawaslu itu, mereka mendekati, Pak Anies boleh nggak foto sama-sama? Yuk sini foto-foto. Jadi foto dengan Bawaslu itu. Selesai foto Bawaslu, saya Bapak Ibu mudah-mudahan dilancarkan menjalankan tugasnya. Amin. Mudah-mudahan tidak ada kerumitan, amin. Mudah-mudahan lancar, amin, amin. Terus mereka baru sadar, loh kok kami amin terus Pak? Bawaslu yang amin-amin, saya cuma menyampaikan harapan. Jadi itulah Bapak sekalian, kami semua tidak pernah mengira rute ini. Karena itu tadi disampaikan, Allah yang akan memberikan kekuasaan dan Allah juga akan mencabut kekuasaan. Silahkan saja mencoba untuk bertahan, tapi bila Allah sudah cukupkan, maka kekuasaan itu akan berhenti. Dan insya Allah di Indonesia hari ini kita mengikhtiarkan perubahan itu semua. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih pada semua yang memilih hadir. Ini hari Sabtu. Bapak Ibu semua punya pilihan untuk berada di rumah bersama keluarga, berjalan-jalan, bersantai-santai. Tapi Ibu Bapak memilih untuk hadir di auditorium ini, memilih untuk bagian dari perjuangan. Ini insya Allah dicatat sebagai amal soleh jihad Bapak Ibu sekalian. Dan ini nanti bisa Ibu Bapak katakan, di saat Indonesia di persimpangan jalan, di tahun 2023, saya bukan bagian yang menonton di pinggir. Saya bagian yang turun tangan menentukan arah Indonesia ke depan. Itulah Ibu Bapak semua sekalian di sini. Saya turun tangan, saya nggak nonton di samping. Saya datang langsung, saya ikut memilih hadir, dan sesudah ini bergerak menjangkau semuanya. Inilah peran bersejarah. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang telah menyiapkan acara ini. Kemenangan itu, keberhasilan itu kerjanya kolektif.
Saat ini, pada tadi Pak Dahlan bicara, lalu saya bicara, sebelumnya dipimpin doa, kita semua mendengarkan. Memang Anies pegang mikrofon, dia suaranya didengar pada semua. Tapi sesungguhnya keberhasilan suara terdengar itu bukan karena Anies pegang mikrofon, tapi karena petugas sound system yang tidak terlihat orangnya dan tidak kita tahu lokasinya di mana. Betul tidak? Itu kalau petugas sound system matikan amplifiernya, selesai acara ini. Betul tidak? Bila petugas yang menyiapkan lampu dan AC-nya matikan AC-nya, matikan lampunya, selesai acara ini. Itulah pemilu besok, itulah pilpres besok. Ya, saya yang pegang mikrofon, tapi kemenangan ditentukan relawan-relawan yang bekerja yang tidak terlihat. Kemenangan ditentukan oleh orang-orang yang bekerja dalam partai yang tidak terlihat. Orang-orang yang menjangkau tetangga, saudara, warga yang tidak terlihat. Yang pegang mikrofon memang di depan, tapi yang menentukan berhasil sukses apa tidak adalah orang-orang yang bekerjanya tak terlihat. Mereka yang menyiapkan acara ini, kita beri tepuk tangan yang sudah bekerja luar biasa. Pak Rektor, terima kasih. Seluruh panitia, terima kasih. Insya Allah kali ini berkumpul begitu banyak, berikutnya kita kumpul lebih banyak lagi. Kita gerakkan Solo, kita bikin Solo bergoncang dan kirimkan pesan, Solo menang, Jawa Tengah menang. Insya Allah Indonesia, insya jalan-jalan ke Surakarta bikin sumringah. Soalnya ada yang minta pantun ini Pak tadi. Jalan-jalan ke Surakarta bikin sumringah. Tak lupa singgah makan serabi kuah. Assalamualaikum warga yang bahagia. Senang sekali bisa ke Solo pulang ke rumah. Jadi hari ini kita berjumpa, insya Allah ini pemanasan. Insya Allah kita buat sekali lagi di Solo bersama-sama, yang nanti akan kita bersama-sama mengirimkan pesan yang lebih kuat dari Solo ini. Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjanya. Insya Allah dari tempat ini akan menular ke seluruh Solo. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sebentar, satu lagi nih, lupa. Saya udah siap nih. Bapak Ibu, terlewat saya. Kita ingin mumpung lagi di sini. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini sedang menderita. Betul tidak? Betul. Di saat kita sedang bisa duduk santai, mereka sedang dalam kondisi yang berat dan sulit. Ibu-ibu, pernahkah membayangkan ibu melahirkan anak dan ibu yang menguburkan anaknya? Itu yang dialami di Palestina. Bapak-bapak, pernahkah membayangkan bapak yang mengadhani bayi yang baru lahir dan bapak juga yang mengadhani ketika anak itu dikuburkan? Itu yang dirasakan di Palestina hari ini. Kita doakan mereka diberikan ketabahan. Amin. Mereka diberikan kekuatan. Amin. Mereka dibebaskan dari penjajahan. Amin. Dan kirimkan doa itu di setiap sholat kita. Amin. Dan pada semua pemimpin agama, di setiap kegiatan ibadat, kirimkan doa untuk Palestina. Besok di Jakarta akan ada doa bersama untuk Palestina, simpati untuk Palestina. Mudah-mudahan akan begitu banyak yang hadir untuk mengirimkan. Ini negeri yang merdekanya lewat perjuangan. Biarkan negeri yang berjuang dulu untuk merdeka, hari ini ikut mendoakan dan ikut memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Indonesia tidak boleh mengambil posisi yang lemah. Indonesia harus mengambil posisi yang tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan Palestina harus bebas dari penjajahan. Kita kirimkan doa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang sudah menyampaikan orasi kebangsaan di kesempatan siang menjelang sore hari ini.